Hal ini dari mana kita ketahui? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang sering kita baca di saat orang meninggal dunia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan engkau jadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka, wal iyadzu billah. Seseorang yang beriman kepada Allah, dia sudah merasakan masa penantian alam barzakh dengan datangnya hari kiamat. Bisa jadi itu lebih lama daripada kehidupannya di dunia. Dan selama masa penantian itu, dia akan merasakan kalau dia orang beriman kepada Allah, yusah lahu fi qabrih, dia akan dilapangkan kuburannya sampai hari kiamat kelak. Wa yufrash lahu minal jannah, dibentangkan perbadani dari surga. Bahkan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aqimis sa'ah, memohon kepada Allah, dia minta agar Allah segera datangkan hari kiamat karena ingin mengabarkan keluarganya, karib kerabatnya. Ikhwani akhwati fiddin, ini yang harus kita persiapkan. Yang kedua, apa yang terjadi setelah itu adalah al-mahsyar, al-ba'ts wan nusyur. Allah bangkitkan setelah kita meninggal dunia. Ya, kemudian akan digiring ke sebuah tempat padang mahsyar. Ya, kita dibangkitkan Allah dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, tidak dalam keadaan berpakaian, tidak dalam keadaan beralas kaki, dan tidak dalam keadaan kita dikhitan. Sampai Aisyah bertanya tentang Nabi SAW, ayanzuru ba'duhum ila ba'din, apakah nanti manusia akan melihat satu kepada yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-amru asyaddu, ya, perkara di hari itu sangat menakutkan, sangat menegangkan, kata Nabi SAW, daripada hanya sekedar melihat. Tak akan mungkin orang di hari itu akan bisa nyaman dan seperti mana mungkin di dunia ini. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, setelah itu kita akan digiring ke sebuah mahsyar, sebuah tempat yang putih bersih, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya di situ. Ya, bukan di dunia ini, bukan, tapi sebuah tempat yang disebutkan Nabi SAW, ya, putih bersih, yang tidak memiliki ma'lam, yang tidak memiliki tanda-tanda. Di situ ada kehidupan sebelumnya. Kita di padang mahsyar menunggu penantian yang sangat lama sampai Allah Subhanahu wa taala ya memutuskan perkara tersebut. Maka kita imani dari hari berbangkit, kemudian di padang mahsyar kita mengimani adanya syafaat, kita mengimani adanya al-haud, kita mengimani adanya as-sirat, kita mengimani adanya al-mizan, dan kita mengimani akan diberikannya catatan kita dan akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah proses-proses yang akan dilewati oleh siapapun dari umat ini. Sawa'an kana mu'minan aw kafiran, yang beriman maupun orang kafir. Yang mesti kita pikirkan ketika pembahasan ini adalah tentang persiapan diri. Tentang persiapan diri kita. Tidak ada yang lain. Yang kita mengenali akan ada proses-proses ini dan akan ada tahapan-tahapan, itu akan semuanya dilewati oleh siapapun yang telah ada di dunia ini. Maka kemudian dijelaskan, fasyafa'atul lati taqa'u fi yaumal qiyamah sittah syafa'at. Ya, adapun syafaat yang akan didapatkan pada hari kiamat ada 6. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma. Ini syafaat uzma yang disebutkan fi alil mauqif, di semua orang, saat semua orang berada di padang mahsyar, hatta yuqda bainahum, sampai Allah putuskan perkara itu. Jadi disebut dengan hadis syafaah, ya, di mana manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, dan nanti manusia terakhir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta? Meminta kepada Allah agar Allah putuskan segera perkara di hari itu. Penantian yang panjang, yang sangat dahsyat, menegangkan dan menakutkan. Bahkan digambarkan oleh Nabi SAW, ya yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa banihi. Saking takutnya manusia lari dari siapapun, yang orang yang ia cintai dulu di dunia. Orang tua, ya, istri, karib kerabatnya, saudaranya, bahkan anaknya, lari. Dan di hari itu manusia akan membutuhkan naungan Allah dan membutuhkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara hal yang mesti kita ingat, di antara kebaikan yang akan menolong kita, Nabi SAW salah satu menyebutkan sab'atun, ya, ada 7 golongan, fi dhilli yawma la illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Laki-laki yang hatinya senantiasa cinta datang ke rumah Allah. 2 orang yang saling kenal, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. Laki-laki yang bangun di tengah malam, lalu kemudian dia bertadaruk, berdoa kepada Allah, lalu kemudian dia menangis, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian laki-laki yang mengeluarkan hartanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian seakan tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, menjaga keikhlasan, menjaga, ya, apa yang telah ia keluarkan itu hanya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang pertama, as-syafa'atul uzma. Yang kedua, as-syafa'atu fi ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafaat bagi penduduk surga sampai mereka masuk. Di syafaat yang pertama ada syafaat uzma di padang mahsyar. Kemudian syafaat bagi penduduk surga sampai mereka masuk. Yang ketiga, syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil azab. Syafaat dalam rangka meringankan azab. Hal ini adalah berlaku untuk paman beliau Abi Talib. Oleh itu, wa hadhihi thalatha takhtassu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 yang pertama ini adalah kekhususan bagi Nabi kita. As-syafa'atul uzma, kemudian syafaat bagi penduduk surga sampai mereka masuk, dan syafaat meringankan azab untuk paman beliau Abu Talib. Kemudian ada syafaat yang keempat, as-syafa'atu fi man istahaqqa an-nar alla yadkhuluha. Syafaat bagi orang yang seharusnya masuk neraka tapi tidak jadi. Kemudian syafaat yang kelima, syafaat fi man dakhala an-nar ay yukhrija minha. Syafaat orang yang sudah masuk ke dalam neraka tapi kemudian dikeluarkan, mendapatkan syafaat. Yang keenam, as-syafa'atu fi raf'i darajati ahli jannah, dan syafaat untuk mengangkat derajat penduduk surga. Inilah 6 bentuk syafaat di hari kiamat kelak. Kita ulangi, as-syafa'atul uzma, ya, syafaat yang besar yang itu terjadi di padang mahsyar. Yang kedua, as-syafa'ah fi ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafaat untuk penghuni surga sampai mereka masuk. Yang ketiga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan azab untuk paman beliau. Dan 3 pertama ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka tapi enggak jadi masuk. Yang kelima, syafaat orang yang sudah masuk kemudian dikeluarkan dari neraka. Dan keenam, syafaat di dalam mengangkat derajat ahlul jannah. Mengangkat derajat ahlul jannah. Nah, hal ini tentu kita harus tahu pula syafaat tersebut kapan diberikan Allah tabaraka wa taala. Disebutkan wasyaratus syafa'ah iznullah. Syarat syafaat itu dapat izin dari Allah. Dari siapa? Lisyafi', yang memberi syafaat. Yang memberi syafaat. Makanya di dalam hadis asy-syafa'ah yang al-uzma itu kita dapatkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh manusia meminta syafaat kepadanya, maka Nabi SAW sujud dan memberikan sanjungan kepada Allah, sanjungan yang sangat tinggi. Maka Allah katakan, irfa ya Muhammad, sal tu'ta. Angkat kepalamu, minta, kamu pasti diberi. Wasfa' tusyaffa.
mintalah syafaat, kamu akan diizinkan, diberikan. Maka syafaat itu di hari kiamat kelak dibolehkan atau didapati setelah mendapatkan izin dari Allah kepada orang yang berhak memberikan syafaat. Izin ayashfa' wa ridahu 'anil masyfu'. Izin dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan syafaat kepada orang yang akan diberikan. Jadi izin dari Allah tabaraka wa taala. Nah, inilah pembahasan tentang syafaat. Nah, kemudian setelah itu ada hal yang sangat utama dalam pembahasan hari kiamat kelak, al-haud. Huwa thabata anna li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudan yaumil qiyamah. Nabi kita punya al-haud. Lagi kita punya ya kolam. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudu masirati syahr. Panjangnya sepanjang perjalanan, 1 bulan perjalanan. Kolamnya itu, al-haudnya itu 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari air susu. Warihuhu, dan aromanya atyabu minal misk. Lebih wangi dari minyak misk. Wangi yang paling harum. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gayung-gayungnya seperti bintang-bintang di langit. Banyak. Man syariba minhu la yadma abadan. Yang minum, 1 kali minum, tak akan pernah haus selama-lamanya. Di saat di padang mahsyar begitu panas, semua orang membutuhkan ya minuman, dan orang akan berbondong-bondong datang ke sana meminta izin kepada Nabi SAW agar bisa minum di sana. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, tidak semua orang yang datang yang ingin minum mendapatkan minumannya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, ketika mereka datang dipanggil-panggil oleh Nabi SAW, ummati, ummati, dipanggil-panggil oleh Nabi SAW, tapi ditolak dia untuk bisa mendapatkan minuman tersebut dari haudun Nabi SAW. Ditolak. Bahkan Nabi mengatakan, mereka itu adalah umat saya. Lalu kemudian disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia dari agama ini. Maka syarat kita mendapatkan untuk bisa minum di haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjaga agama ini, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan perkara-perkara bid'ah, tidak melakukan perkara-perkara yang bukan bagian dari agama. Karena di saat seseorang beragama bukan ya, berdasarkan apa yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terhalang di hari kiamat kelak. Syarat mendapatkan minuman di haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meningkatkan, menjalankan ittiba kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengan sunnahnya, mengamalkan ajarannya, mencintainya. Inilah syarat agar kita bisa mendapatkan ya, kesempatan untuk bisa minum di haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersama-sama berusaha di sisa usia kita ini untuk mengenal sunnahnya, mengamalkan ajarannya, memurnikan akidah kita, meningkatkan ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik di dalam mengikutinya, taufik di dalam menjalankannya, karena tidak ada seorang pun yang mampu menjalankan syariat Nabi SAW kecuali atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu kita memohon sekali lagi kepada Allah agar kita nanti bisa mendapatkan
ya bisa mendapatkan tempat izin untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah meruginya, ya begitu luasnya dan begitu panjangnya dan begitu wanginya dan begitu banyaknya gayung-gayung di sana, tapi tak ada kesempatan bagi kita. Wal iyadu billah. Inilah kerugian yang sebenarnya. Inilah kesengsaraan yang sebetulnya. Di saat semua orang bisa datang kepadanya dan mendapatkan, tapi di hari itu Anda ditolak dari mendapatkan minuman ya di hari yang sangat dahsyat itu, gara-gara hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya terhadap syariat ini sami'na wa ata'na. Terhadap perintah Nabi alaihi wasallam ya kita taati dan kita benarkan, dan kita jauhkan dari apa yang telah dilarang olehnya, dan tidaklah kita menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariat dan agama yang mulia yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaatnya nanti di hari kiamat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersama untuk bisa mudah datang ke haudin Nabi SAW dan mendapatkan kesempatan untuk minum di telaganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.